Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau mereaksi ini ya, pendeta iseng-iseng aja mereaksi videonya pendeta Saifuddin Ibrahim, judulnya Pak Menteri Yakut kalau Kaumas bertobatlah, nerusin yang kemarin. Iseng-iseng ya ngisi masa senja usia saya 61 ya. Kita lihat apa sih yang kita mau yang diucapkan oleh pendeta dari Amerika ini, orang Indonesia ini sebenarnya. Kita klik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang menyinggung agama lain, tetapi tujuan saya membongkar ini agar saudara tahu bahwa saudara tinggal dalam ancaman. Kemarin saya sudah menyiarkan bahwa agama ini sampai ke Palestina itu ada 1,5 juta manusia jadi korban. Kemudian agama ini masuk ke negeri-negeri Balkan, seperti negeri yang ada sekarang, Chechnya, Herzegovina, Bosnia. Itu juga 1,5 juta manusia jadi korban di bawah bendera Bang Mamat itu. Jadi dia nyebut Nabi Muhammad Bang Mamat. Saya kira nggak terlalu pantas ya. Nabi Muhammad itu Nabi yang ke-26 kan ya. Muhammadur Rasulullah di dalam Quran. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu cirinya salah satu dia bersikap tegas ya. 'Alal kuffar, terhadap orang-orang yang kafir yang menyerang Islam. Ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang terhadap sesama mereka. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka orang-orang yang pengikut Nabi Muhammad itu mereka itu sujud ya, ruk'an sujadan, mereka itu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jangan bilang Nabi Muhammad itu dengan Mamat orang pantas, itu namanya menghina ya. Masa seorang pemuka agama Kristen, seorang pendeta itu menghina agama orang lain dengan cara seperti itu ya. Kita lihat, klik ya. Di bawah bendera hitam yang bertulis itu ya, itu sudah ditulis jauh itu saudara-saudara. Kemudian masuk lagi ke India, yang menyisakan antara lain kemenangan itu adalah Pakistan. Jadi kerajaan India itu berbagai macam kerajaan dengan tanah yang luas, dengan penduduk yang banyak, itu memakan korban yang sama. 1,5 juta manusia meregang napas di bawah bendera hitam yang nulisnya kayak begitu itu. Serem. Jadi dia mencoba melihat sejarah data-data itu didapat dari mana, dan pendeta Saifuddin tidak mengungkapkan ininya ya, referensinya 1,5 juta, 1,5 juta, di judge-nya 1,5 juta. Dia lupa bahwa umat Islam itu korbannya juga berjuta-juta karena diserang ya oleh orang-orang kufar ya, dicurahi bom, di Afghanistan diserang,
oleh Amerika, ya kan? Nggak ada yang membela juga itu. Berapa juta orang Islam mati karena Afghanistan diserbu oleh Soviet waktu itu, kemudian diserbu lagi oleh Afghanistan, terus belum Syria, di situ ada Rusia masuk, itu Amerika masuk, Cina masuk, yang korban itu orang-orang Islam di negeri-negeri itu. Libya dihancurkan, umat Islam menjadi korban berjuta-juta ya. Dulu juga Chechnya juga begitu ya. Grozny itu dibom sama Rusia, dihancurkan kotanya. Kata BBB, Grozny itu ibu kota Chechnya, itu kota yang paling mengerikan itu, karena dihancurkan sama Vladimir Putin. Ya, orang mayoritas Chechnya itu orang Islam 90%. Nah, di sini tampaknya pendeta Saifuddin Ibrahim kehilangan perspektif ya, bahwa justru di abad 20, di abad 21 itu orang-orang Islam di berbagai negeri Islam itu tempat ya melepaskan senjata-senjata yang ada di gudang-gudang di negara-negara barat yang kufar itu, sehingga gudang-gudang senjata yang numpuk di negara-negara Amerika dan lain-lain, Inggris, Prancis dan lain-lain itu dicurahkan, dihabiskan di negara-negara Muslim yang korban jutaan orang Islam, sehingga mereka itu produksi senjata lagi karena senjata yang ada itu dihabiskan, dicurahkan di negeri-negeri Muslim ya, di Afghanistan, di Afghanistan, di Libya, di Suriah, sehingga pabrik-pabrik senjata itu bergerak kembali di negeri-negeri kufar itu, sehingga pengangguran tidak ada pengangguran atau berkurang karena produksi senjata terus-menerus. Dan itu bisnis senjata itu triliunan atau miliaran dolar yang ambil keuntungan orang-orang kufar itu. Sementara yang jadi korban puluhan juta dan negeri hancur di negeri-negeri Muslim adalah orang-orang Islam sendiri yang jadi korban. Saya ngelihatnya gitu tuh Pak Pendeta Saifuddin ya. Jadi nggak ada kaitannya itu dengan Indonesia kalau yang jadi korban itu di negeri-negeri yang lain. Jadi terlalu sederhana mengkaitkan korban-korban itu. Jadi umat Islam itu melakukan pembelaan diri sebenarnya, pembelaan diri di Chechnya, kayak di Bosnia Herzegovina itu, yang tadi disebut-sebut Bosnia Herzegovina, yang memerdekakan diri dari Yugoslavia. Kemudian diserang, orang merdeka kok nggak boleh, itu diserang sama Yugoslavia yang Kristen Ortodoks itu kan gitu ya. Mereka mempertahankan diri. Siapa? Bosnia Herzegovina. Begitu juga negara-negara lain itu berjuang di Afghanistan itu, berjuang mempertahankan diri dari agresi orang-orang kufar ya. Itu saya kira begitu Pak. Wes, kita klik lagi. Dan saya bisa menunjukkan itu. Maka kerajaan India itu berubah menjadi Afghanistan, Pakistan, Bukhara. Itu Bukhara itu tempat kelahiran ahli hadis yang terkenal ya, Imam Bukhari. Berasal dari kota Bukhara. Bukhara itu negara dulu bagian ini Rusia ya, Federasi Rusia, Uzbekistan. Nah, Imam Bukhari sebagai ahli hadis lahir di kota Bukhara, sehingga namanya dikaitkan dengan kota kelahirannya Bukhara. Jadi Imam Bukhari itu adalah sisa-sisa dari kerajaan Hindu yang berubah menjadi jadi ada kekeliruan kan ya. Bukhara itu di Asia Tengah, sementara kerajaan Hindu yang dimaksud kerajaan Hindu itu wilayahnya sampai mana? Kalau menurut saya kan Bukhara itu bagian dari Asia Tengah ya, bukan wilayah kekuasaan kerajaan Hindu.
Atau yang dimaksud apa ya? Dia bagian Rusia ya, Asia Tengah. Pakistan, Afghanistan, dan negara-negara Balkan itu. Nah, masuklah dia ke India. Nah, Islam itu masuk ke masuk ke Indonesia itu adalah sisa-sisa kekuatan dari kehancuran Turki Utsmani. Maka dia masuk ke Indonesia di kerajaan Pasai Aceh. Itu para pedagang-pedagang Muslim masuk ke kerajaan-kerajaan waktu itu dengan ya jual barang Arab karena melihat orang Arab itu hidungnya panjang semua, ya anak-anak raja pun terkecoh, ya bukan terkecoh, ya awal-awalnya Agak karena kurang, pandangan pertama ya senang lah. agak kurang ini ya penjelasannya Saifuddin. Agak kurang mutu ya. Islam masuk ke Aceh karena berasal dari sisa-sisa kehancuran Turki Utsmani atau gimana sih? Nggak jelas. Kan Islam masuk ke Indonesia itu di abad 8 kalau menurut Buya Hamka dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia di buku yang tebal itu ya, yang saya punya itu di sini. Dan masuk ke Indonesia tidak dalam konteks peperangan ya, tapi dalam konteks perdagangan ya. Jadi pikiran-pikiran dari Saifuddin pendeta Saifuddin Ibrahim ini meloncat-loncat ya. Pokoknya gimana meluapkan ketidaksukaannya terhadap Islam, ketidaksukaannya terhadap Arab gitu ya, dan kemudian melakukan pembulian terhadap orang Arab seperti tadi itu ya, terhadap Nabi Muhammad yang disebut Mamat, Bang Mamat ya. Jadi saya kira diskusi kita agak kurang bermutu ya. Ini saya belum lihat videonya ya, kita lihat, klik lagi apa isinya. Dengan orang Arab dan kawin-mawin, berdirilah kerajaan Pasai di Aceh, kerajaan Aceh, dan Aceh menjadi kekuatan Islam yang luar biasa. Nah, nenek moyang saya yang ke-6 itu dari Aceh, lalu lari mengirim satu kapal ulama ke Goa. Nenek moyang saya yang ke-5 itu adalah dari Makassar. Dan menurut ceritanya nenek moyang saya yang kesekian itu datang ke Bima dan menjadi ulama di Bima. Lahirlah bapak saya, Pak Ibrahim Manan, Haji Ibrahim Manan. Dia menjelaskan asal-usul keluarganya ya, keturunan ulama-ulama besar ya di masa lalu. Dan meskipun dia tidak memperlihatkan sumber-sumber primer gitu kira-kira ya, hanya menyebut satu kapal ulama ke Goa, ke Makassar, ke Bima, dan ini sebenarnya ucapan-ucapan yang agak umum dan meragukan ya kalau dilihat dari segi ilmiah kira-kira begitu ya, hanya untuk memberikan satu sugesti kepada penonton bahwa dia itu keturunan orang baik-baik, orang ulama. Dan sekarang saya masuk Kristen, itu sebenarnya ya apa istilahnya, itulah yang benar, sementara masa lalu dia yang merupakan ulama-ulama itu, ulama-ulama Islam itu tidak betul kira-kira gitu. Karena jalan hidup yang sekarang itu yang paling benar menurut Saifuddin Ibrahim. Kira-kira kan itu akan konsekuensi logisnya kan akan begitu ya. Kemudian menurunkan semangat itu kepada saya, Saifuddin Ibrahim, sebuah nama yang dipilih oleh orang tua saya. Dan dia tampaknya bangga ya dengan orang tuanya yang memiliki semangat dakwah, semangat dakwah dari Aceh
kemudian orang tuanya itu orang-orang terdiri dari ulama-ulama yang memiliki semangat pengabdian terhadap Islam, dan kemudian dia bangga terhadap nenek moyangnya yang merupakan ulama-ulama besar itu, dan memberikan nama yang cukup bagus, yaitu Saifuddin Ibrahim. Kita lihat ya, karena bapaknya adalah namanya Ibrahim Manan tadi kalau nggak salah ya. Karena waktu itu ada Menteri Agama Saifuddin Zuhri, rencananya saya ini, doa orang tua saya agar menjadi Menteri Agama, jadi pendeta. Haleluya. Lucu semua kehidupan saya ini. Makanya ya itulah Pak Pendeta, banyak kejadian-kejadian dalam hidup ini yang memang lucu, penuh misteri, dan tidak kita mengerti ya. Bagaimana mungkin ya keturunan orang yang berjasa di masa lalu dalam penyebaran dan dakwah Islam itu kemudian melahirkan seorang pendeta ya, seperti Saifuddin Ibrahim. Itulah kehidupannya yang tidak kita mengerti. Takdir Allah ya seperti itu. Takdir Allah itu berlaku, kita manusia hanya menerima. Dan itu tidak khas ya, itu biasa sebenarnya dalam kehidupan, dalam perspektif sejarah. Misalnya Buya Hamka itu punya adik ya, dari satu bapak lain ibu, namanya Abdul Wadud ya. Dia sama-sama belajar agama terhadap Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang lulusan Mesir dan kemudian mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Al-Azhar University, ayah dari Buya Hamka ya, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Anaknya salah satunya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang disebut Buya Hamka, dan Ketua Majelis Ulama Islam, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Dan menurut Buya Hamka, Abdul Wadud itu adik kandung dia. Tapi akhirnya dia mati, Abdul Wadud itu, sebagai seorang pendeta. Setelah dia melakukan perjalanan atau migrasi, bukan migrasi, hijrah ke Amerika, dan kemudian dibaptis di Amerika, dan kemudian dia menjadi penginjil, menjadi pendeta. Abdul Wadud, adik kandung dari Buya Hamka. Itu dalam perspektif sejarah biasa saja itu ya, dan itu tentu disesalkan oleh keluarga besar yang mewarisi tradisi keulamaan itu Buya Hamka. Terus jangan lupa Haji Agus Salim, salah seorang perumus piagam Jakarta, 22 Juni 1945 itu punya adik kandung ya. Kok punya adik kandung? Iya, punya adik kandung yang beberapa tahun di Digul, dan dia kemudian menjadi non muslim, murtad dari Islam ya, murtad dari Islam. Itulah keluarga dari Haji Agus Salim. Padahal Haji Agus Salim ini punya paman yang menjadi imam dari imam besar lah kira-kira di Masjidil Haram, guru di Masjidil Haram, tempat ulama-ulama seluruh dunia itu belajar, ke paman Haji Agus Salim yang bernama siapa itu, Syekh Al-Minangkabawi itu, siapa lupa saya namanya. Termasuk yang menjadi guru, yang menjadi muridnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Guru Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itulah guru dari Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, yang setelah pulang keduanya membangun ormas Islam yang besar, yaitu Nahdlatul Ulama, yaitu pendirinya adalah Syekh Hasyim Asy'ari, dan kemudian Ahmad Dahlan mendirikan ormas Muhammadiyah, suatu ormas moderat yang sangat besar di Indonesia. Dua-duanya berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, satu guru mereka, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah memiliki ponakan salah satunya
Haji Agus Salim, dan Haji Agus Salim punya keluarga non muslim, itu biasa saja, biasa saja. Dan orang tentu tetap pada pendirian Haji Agus Salim. Orang tetap memiliki pendirian sendiri-sendiri. Haji Agus Salim merasa Islam itu adalah benar, sehingga dia tetap meninggal dalam usia 70 tahun dalam keadaan muslim. Begitu juga Buya Hamka, meskipun adik kandungnya seorang pendeta yaitu Abdul Wadud, dan Buya Hamka tetap mati dan wafat dalam keadaan muslim, karena Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Jadi kalau pendeta Saifuddin Ibrahim merasa memiliki keturunan ulama-ulama, ya, yang penyebar Islam, itu biasa saja, bukan sebuah kebanggaan. Yang penting sekarang pendeta Saifuddin Ibrahim memilih jalan Kristen. Itu bukan berarti kakek moyangnya yang sudah berjasa dalam pengembangan Islam itu salah. Mereka bekerja sesuai dengan muyulnya, sesuai dengan kecenderungannya, sesuai dengan keyakinannya. Jadi masalahnya apa? Dengan mengungkapkan masa lalu orang tua dari pendeta Saifuddin Ibrahim adalah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang menyebarkan Islam, katakan begitu. Kalau memang itu adalah Saifuddin Ibrahim keturunan orang-orang yang hebat itu. Tapi kan itu karya mereka, karya orang tuanya Saifuddin Ibrahim. Sekarang Saifuddin Ibrahim memilih jalan yang berbeda dengan kakek moyangnya. Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika Saifuddin Ibrahim kemudian menistakan satu keyakinan yang di luar keyakinannya sekarang. Itu persoalannya. Saya mau bilang kepada Pak Menteri agar merespon permintaan saya. Kalau tidak, Bapak harus terima Yesus Kristus agar Indonesia damai. Jadi ada logika yang meloncat, ya. Kalau Menteri Agama, Menteri Yakut Khalil Qaumas itu tidak merespon 300 ayat yang harus di-skip sebagaimana permintaan dari pendeta Saifuddin Ibrahim, maka Menteri Agama harus menerima Yesus. Itu apa urusannya? Supaya Indonesia damai. Itu kan seperti permintaan anak kecil, ya, ngasih satu ancaman, kalau enggak saya kasih, gitu ya. Jadi saya kira diskusinya agak kurang bermutu, ya, kalau begitu caranya. Indonesia jaya, Indonesia maju. Dan saya sudah melihat hal itu yang luar biasa. Karena Bapak memiliki semangat yang luar biasa, cinta kepada firman Tuhan. Haleluya. Pak Menteri, saya tidak akan berkhianat dari pernyataan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saudara sudah, ya, saya kira nggak usah disalahkan ke Menteri Agama, ya, pilihan-pilihan hidup dari Pak Saifuddin Ibrahim, ya, siapapun Menteri Agamanya. Artinya pilihan hidup terhadap sebuah keyakinan itu kan pilihan kita sendiri, dan kita akan menerima respon konklusinya, bukan konklusinya, menerima akibatnya masing-masing, ya. Saya kira begitu. Nanti di dalam Al-Quran kan Pak Saifuddin Ibrahim pasti tahu, ya, ayat surat Al-Isra ayat 14. Di situ ada perintah dari Allah, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Setelah kita dapat buku catatan kita masing-masing, kan kemudian Allah memerintahkan, Iqra', bacalah buku harianmu, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Pada hari kiamat ini, pada hari ini, pada hari akhirat ini, cukup dirimu sendiri yang membaca catatan harianmu sendiri. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu yang melihat catatan plus minus dari apa aktivitas kita selama dulu di dunia. Dan itu terrecord, ya, terekam dalam buku harian kita masing-masing yang akan kita baca
karena perintah Allah tadi, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, kafa binafsika, cukup dirimu sendiri yang menghitung amal perbuatanmu, yang membaca, meneliti, dan menimbang-nimbang, dan melihat sendiri hasil aktivitas kamu di dunia. Itu ada semua di dalam kitab itu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Pada hari ini cukup kamu sendiri, dan tidak perlu menyalahkan orang lain, dan tidak perlu mengait-ngaitkan atau menghubung-hubungkan pendirian-pendirian hidup kita, aktivitas kita dengan aktivitas orang lain, atau tanggung jawab kita limpahkan ke orang lain. Apa yang kita ambil, itulah yang kita petik hasilnya, kan gitu ya Pak Saifuddin Ibrahim ya. Ya biarkan aja Pak Menteri dengan caranya sendiri menempuh keyakinan Islam, dan Pak Pendeta juga begitu ya. Nggak usah Pak Menteri disuruh-suruh merespon permintaan Pak Pendeta ya. Saya kira nggak fair juga ya, biasa aja. Lebih baik diungkapkan sendiri aja di channel YouTube Pak Pendeta. 300 ayat itu satu-satu ada running text itu ya, dimuat di situ, supaya kita tahu isinya apa sih, persepsi pandangan-pandangan dari pendeta itu apa terhadap 300 ayat Al-Quran itu, yang katanya itu menjadi sumber radikalisme dan sumber intoleran dalam Quran. Yang 300 ayat itu diungkapkan aja sendiri, nggak usah menterinya disuruh-suruh untuk merespon ya. Orang pengikut Yesus harus paham betapa saya ini tidak mau berkhianat sedikit pun dari pernyataan surgawi di dalam hidup saya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara harus paham dengan pernyataan Tuhan di dalam kehidupan saya, bahwa memang saya harus menghabiskan waktu saya menjadi pengikut Yesus yang setia. Saya kira itu pilihan yang terbaik ya, Pak Saifuddin Ibrahim harus menjadi pengikut Yesus yang setia, karena itulah pilihan hidup Pak Pendeta sendiri kan, dan tidak harus orang lain bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan hidup Pak Ibrahim. Mungkin Pak Ibrahim itu kan yakin ya, dengan keyakinan yang baru, yang tadinya Muslim diyakini sebagai Islam, sebagai yang benar, kemudian dianggap tidak memberikan rasa teduh, rasa aman secara psikologis, kemudian pindah ke agama Kristen, dan itu diyakini sebagai sesuatu yang benar, sebagai sebuah keyakinan yang baru, dan itu sah kan begitu ya, bahwa agama Kristen adalah agama yang benar menurut Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan Pak Saifuddin Ibrahim akan menghabiskan waktu, menghabiskan sisa usia untuk sebuah keyakinan yang diyakini benar. Tapi persoalannya kan bagaimana meyakinkan kepada orang lain bahwa kita benar-benar yakin terhadap suatu pendirian itu memang sudah seharusnya begitu, tapi orang lain kan juga punya keyakinan lain, dan persoalannya bagaimana sekarang Pak Ibrahim meyakinkan kepada orang lain. Saya kira itu maksudnya kan ya, berusaha untuk menghabiskan usia untuk bagaimana mengajak orang lain masuk ke dalam Kristen, sebagaimana yang diyakini oleh Pak Ibrahim sendiri. Ya itu kan wajar ya. Masalahnya di mana? Kok macet ya? Oh, ya. Kemudian ada juga orang Kristen yang melaporkan saya, itu Ibu Rotin Sulu. Siapa namanya saya? Rike Rotin Sulu. Dan bersama dengan Husin siapa namanya itu ya? Husin Arab. Tolong. Itu khas Husin Arab. Ya biasa aja Pak Saifuddin Ibrahim namanya kan Arab juga, Saifuddin Ibrahim. Saif itu bagus namanya, itu Saifuddin. Saif itu pedang, din itu din agama, pedang agama. Ibrahim ya, Saifuddin Ibrahim, bagus ya, pedang agama
Nabi Ibrahim, mungkin begitu maksudnya ya. Orang tua Pak Saifuddin memberikan nama itu. Saifuddin, mudhaf ilaih ya, Saifuddini, Ibrahima, dikasih sukun menjadi Ibrahim. Nggak mungkin dibaca Ibrahimu, tapi pasti Ibrahima ya. Nama orang Arab loh itu, nama dari bahasa Arab, nama yang sangat indah. Jadi sih pesan saya jangan melecehkan bahasa Arab, karena nama dari Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim nama Arab itu. Nama Arab harusnya diganti, misalnya apa, misalnya diganti nama ini, nama yang nggak pakai bahasa Arab gitu loh. Kalau memang Pak Pendeta itu benci dengan Arab, sebagaimana sebagian pejabat-pejabat Islam, pejabat-pejabat politik kita itu ada yang benci dengan Arab, dengan Islam, dan berusaha memisahkan Islam dengan Arab ya. Kalau ingin memisahkan Islam dengan Arab itu kan hampir mustahil. Bagaimana memisahkan gula dari manisnya? Bagaimana memisahkan Islam dengan bahasa Arab? Itu nggak bisa Pak Pendeta ya. Udah gitu aja untuk sementara ya. Sudah 12 menit, terlalu lama nanti bosan juga ngeliat wajah saya. Berapa menit ini udah ya? Ya udah, terima kasih Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, barangkali sudah berkenan melihat, mendengarkan ucapan saya ya. Dari Parung, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.